Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Berjumpa dengan saya Ahmad Maulana Renaldi dalam program Dialog. Bersama saya telah berhadir narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapak Husin Ansari dan Bapak Wahyu Wibowo selaku pengamat ekonomi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang revitalisasi pasar rakyat yang ada di Tabalong untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Untuk itu, yang pertama kepada Bapak Husin Ansari, ada berapa pasar Pak yang menjadi target revitalisasi di Kabupaten Tabalong ini? Jadi revitalisasi pasar di Kabupaten Tabalong ini untuk tahun 2021 itu ada 2 pasar. Yang pertama kita penyelesaian pasar modern Mabuun, yang kedua pasar Wirang. Insya Allah akan kita lanjutkan ke pasar-pasar berikutnya di tahun 2022. Sekarang sudah sampai tahap apa Pak untuk pelaksanaannya? Kalau untuk pasar modern Mabuun itu kita sudah desain akan memasuki tahap lelang, termasuk juga untuk pasar Wirang. Untuk yang tahun ini, tahun 2002 kita lagi menyusun perencanaan pasar Tanjung, pasar Kalua, termasuk juga pusat kuliner di Mabuun. Baik. Kepada Pak Wahyu, kira-kira menurut Bapak apakah sudah siap warga Tabalong ini untuk menerima revitalisasi pasar? Baik, ya saya rasa siap tidak siap revitalisasi pasar ini kita anggap sesuatu hal yang perlu ya. Karena melihat situasi dan kondisi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Tabalong, khususnya yang disampaikan Pak Husin tadi di Mabuun dan Pasar Wirang itu memang secara fisik saya rasa memerlukan penataan ulang ya. Nah, kalau dari aspek kesiapan baik dari segi pembeli maupun para pedagangnya, tentu ini kembali kepada stakeholder, dalam ini aktor yang berperan adalah pemerintah daerah, dalam hari ini adalah Desperindak. Nah, dalam proses sosialisasi tentunya agar tidak ada terjadi hal-hal yang berkeberatan antara para pedagang khususnya, tentu proses-proses pendekatan kepada pedagang ini harus dilalui terlebih dahulu secara terbuka. Yang paling utama adalah menurut hemat kami ya ketersediaan pasar darurat ya barangkali sebelum proses revitalisasi itu dilakukan. Nah, kemudian dari aspek-aspek penunjang lainnya itu juga harus disampaikan terlebih dahulu kepada para pedagangnya. Dan yang paling penting dalam momen revitalisasi ini khususnya kepada para pedagang terdahulu, itu kita harapkan dari pemerintah daerah dalam hari ini Desperindak bisa juga secara terbuka memberikan informasi dalam mekanisme nanti penetapan bangunan-bangunan tersebut, kemudian dengan proses yang transparan. Saya kira insya Allah ini akan sangat bisa diterima lah oleh para pedagang. Nah, kalau dari sudut kami warga Tabalong dalam hal ini sebagai pembeli, kami sangat menyambut baik ya. Karena proses yang dilakukan beberapa tahun oleh Desperindak dalam melakukan penataan pasar khususnya di Mabuun ini sudah kita rasakan. Dan alhamdulillah saat ini kita lebih nyaman. Saya pun secara pribadi sebagai warga Tabalong yang sebelumnya jarang ke pasar, saat ini sudah mulai setiap akhir pekan Sabtu itu saya juga berkunjung ke pasar, di samping mencari kuliner juga mengamati penataan pasar kita. Di sana sudah ada ditunjang beberapa teknologi parkir dan ketersediaan parkir juga sudah cukup luas. Suasana pedagang memang ada sedikit yang beberapa perlu penataan kembali, saya pikir. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan oleh Desperindak terlebih dahulu, khususnya kepada para pedagangnya agar tidak terjadi hal-hal yang memberatkan pastinya. Baik, kembali kepada Pak Husin. Apakah sebelumnya khususnya pedagang ini telah dilakukan sosialisasi untuk pelaksanaan revitalisasi tersebut? Ya, memang kami sebelum melakukan revitalisasi pasar ini selalu mengadakan dialog ya dengan pedagang, dengan masyarakat di sekitar juga terkait dengan niat pemerintah daerah untuk melakukan penataan pasar ini, karena memang kita lihat kondisi pasar yang sebelumnya terkesan kumuh,
terus tidak tertata dengan bagus, termasuk juga sistem persampahan yang kurang baik. Nah, beberapa kali kita lakukan pertemuan dengan pedagang, dengan paguyuban, dengan tokoh masyarakat juga. Alhamdulillah mendapat respon yang baik dari mereka. Memang kita sebelum melakukan penataan, biasanya kita menyiapkan tempat dulu pengganti sementara untuk tetap mereka bisa berdagang. Misalkan seperti di Pasar Tanjung, kebetulan pada tahun ini dilakukan pembangunan siring, maka pedagang-pedagang yang biasanya berjualan di pinggir sungai, sepanjang bantaran sungai itu kan kita hancurkan. Otomatis kan kalau kita bongkar tempat usaha mereka, kan mereka harus ada tempat berusaha lagi. Nah, sementara kita tampung di depannya Pasar Tanjung sementara, dan alhamdulillah mendapat respon dari mereka. Dan beberapa kali kami tanya mereka, alhamdulillah malah pendapatan mereka malah meningkat dibanding posisi sebelumnya di tepi sungai tersebut. Kalau dipindah ke depan, otomatis mereka bisa melayani termasuk juga pedagang-pedagang pasar pagi yang sering berjualan di depan pasar Tanjung tersebut. Baik Pak. Jadi kira-kira berapa anggaran Pak yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tersebut? Kalau untuk penyempurnaan pasar modern Mabuun tahun ini sekitar 800 juta sisanya, sedangkan untuk pasar Wirang kita di tahap pertama ini menganggarkan 2 miliar. Itu sudah terbagi ya Pak antara ke masing-masing pasar tersebut? Iya, sudah dibagi. Sudah. Jadi kalau diperkirakan kira-kira target progres untuk pencapaiannya sampai kapan? Kalau selesai? untuk pasar modern Mabuun, insya Allah tahun ini bisa selesai, dan insya Allah nanti akan diresmikan oleh Pak Bupati setelah selesai semuanya. Sedangkan untuk pasar Wirang memang kita kondisinya tidak 100% dengan dana 2 miliar tersebut. Kita masih pembangunan struktur atap dan los saja dulu. Nanti insya Allah di berikutnya akan kita tambah fasilitasnya, karena keinginan Pak Bupati untuk pasar Wirang itu dijadikan sebagai ikonnya Kecamatan Haruai. Juga kita siapkan tempat nantinya rest area di lokasi pasar tersebut. Kembali kepada Pak Wahyu, kira-kira menurut Bapak, apakah rencana ini mampu mengundang minat antusiasme dari masyarakat untuk datang ke pasar tersebut? Secara bisnis ya, secara teoritis dari sudut pandang ekonomi, tentu dengan dibenahinya infrastruktur pasar lebih nyaman daripada sebelumnya. Ini pasti akan mempengaruhi psikologi masyarakat ya. Dan apalagi kalau kita lihat saat ini ada kecenderungan perpindahan perilaku konsumen kita ya. Nah, yang tadi sudah disebutkan Pak Husin bahwa kondisi-kondisi pasar kita yang memang sudah lama tidak tersentuh saat ini memang relatif kondisinya tidak cukup baik ya, baik dari segi fisiknya, kemudian dari segi penataannya. Nah, ini juga sangat berpengaruh tentunya hal ini untuk orang untuk datang. Nah, ketika dilakukan revitalisasi ataupun relokasi ya khusus di Wirang, ini saya ya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, karena Wirang tadi merupakan perlintasan jalur provinsi, dan harapan kita ya ke depan kalau memang ibu kota negara ini jadi dilakukan di Kalimantan Timur perpindahannya, wilayah tersebut bisa menjadi satu penggerak sektor ekonomi masyarakat khusus yang ada di Wirang dan masyarakat Kabupaten Tabalong. Sehingga dengan adanya pasar dan rest area ini bisa saling menunjang ya. Dan kita pun berharap ke pasar tidak hanya sekedar berbelanja, tetapi dengan kalau tidak keliru saat ini revitalisasi ini sudah ada standar nasional Indonesianya SNI-nya ya. Nah, kita harapkan itu juga bisa menjadi rumah ekonomi bagi warga Kabupaten Tabalong, juga tetap kita mempertahankan kearifan lokal itu sebagai rumah budaya yang bisa kita jual ke publik. Dan saya memiliki keyakinan ini pasti akan mendapat respon positif, walaupun pada kenyataannya di beberapa tempat beberapa pasar-pasar tradisional yang dilakukan revitalisasi itu juga tidak semuanya mendapatkan perubahan secara signifikan baik dari segi pengunjung maupun dari segi omset. Nah,
revitalisasi menurut hemat kami juga tidak hanya dari segi fisiknya saja. Kalau kita lihat dari konsep dan filosofi revitalisasi itu kan ada 4 prinsip ya yang harus kita revitalisasi. Yang pertama adalah fisik dengan sarana dan prasarana penunjangnya secara lengkap. Kemudian dari revitalisasi manajemen, ini yang menjadi poin perhatian penting tentunya bagi kita bersama ya, tidak hanya dari pemerintah daerah. Nah, nanti dari pemerintah daerah mungkin bisa memfasilitasi sebagai kepanjang tanganan Kementerian Perdagangan, tentu program-program pemberdayaan yang ada di pusat itu bisa dilaksanakan ya di tingkat kabupaten. Ya barangkali nanti pedagang-pedagang kita bisa difasilitasi sekolah pasar, kemudian ada digitalisasi pasar, sehingga ini juga bisa mengangkat omset penjualan para pedagang. Dan juga yang tidak kalah penting adalah di revitalisasi di aspek ekonomi. Kita akan mengakomodir kegiatan-kegiatan sektor informal dan formal di situ. Dan yang terakhir adalah revitalisasi dalam aspek budaya. Ini yang tidak boleh hilang, karena bagaimanapun juga yang membedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern adanya kearifan lokal. Di sini kita ada interaksi di mana kita mengetahui masyarakat Kabupaten Tabalong ini sangat homogen ya, banyak sekali. Di situ kita harapkan terjadi akulturasi budaya, di sana juga tetap ada dinamika sosial yang terbangun ya. Itu tentu harapan kita sambut positif dan kita optimis dengan adanya program Disperindak ini. Oke, baik Bapak. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama 2 orang narasumber kita setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Husin Ansari. Bapak, bagaimana kondisi pasar sebelumnya direvitalisasi tersebut, sebelum direvitalisasi? Ya, Kabupaten Tabalong ini kan memiliki 28 pasar ya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dari ke-28 itu memang semuanya belum ada yang masuk kategori baik, apalagi yang memenuhi standar SNI dulu tahun 2025, sekarang SNI-nya baru tahun 2020 yang terbaru sekarang. Nah, kami dari Disperindak itu kan punya kewajiban untuk bagaimana pasar itu menjadi lebih baik, karena memang selama ini kami melihat kondisi pasar yang ada baik dari sisi fisiknya, dari sisi manajemen pengelolaannya itu masih belum bagus. Nah, untuk itu kita ingin semua pasar yang ada di Kabupaten Tabalong ini memang bukan saja sebagai tempat transaksi jual beli, tapi juga kita ingin jadikan sebagai objek destinasi wisata. Karena pada saat groundbreaking Siring di Pasar Tanjung, Pak Bupati pernah menyampaikan bahwa ingin menjadikan semua pasar itu bukan saja untuk tempat jual beli, tapi sebagai tempat pelesiran. Nah, menangkap itu kami langsung merespon, ingin semua pasar itu dijadikan tempat wisata. Nanti tempat-tempatnya yang nyaman untuk nongkrong dan sebagainya itu kita fasilitasi, termasuk apa yang disampaikan Pak Bowo tadi. Kita ingin budaya, akulturasi budaya itu tetap muncul ada di pasar, karena itu yang membedakan pasar rakyat dibanding dengan pasar modern. Ya, selanjutnya Bapak, ini untuk aspek apa kira-kira yang menjadi perhatian untuk revitalisasi terhadap pasar tersebut? Indikator pembangunannya itu bagaimana itu? Ya, jadi kami membuat suatu regulasi untuk penataan pasar ini ada aspek keberlanjutan. Jadi ada 4 pilar dalam aspek keberlanjutan itu. Pertama, aspek ekonomi. Kita ingin dengan adanya revitalisasi tersebut meningkatnya pendapatan pedagang, perputarannya roda ekonomi, bahkan nanti ujungnya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari sisi aspek sosial, kita ingin dengan adanya revitalisasi pasar itu tidak ada lagi kesan kumuh di setiap pasar yang kita miliki, sehingga pasar menjadi lebih nyaman dan layak, baik itu untuk pedagang maupun untuk pembeli. Dari sisi aspek budaya, kita ingin pasar itu juga adanya budaya disiplin terhadap misalkan membuang sampah, tetap disiplin, tidak sembarangan membuang sampah, termasuk juga disiplin dalam pembayaran misalkan retribusinya. Nah, itu bagian dari yang kita ingin ubah
perilaku dari pedagang maupun pembeli. Dan aspek terakhir ada aspek lingkungan. Tentu kita ingin berharap pasar ini memperhatikan aspek-aspek lingkungan, memperbanyak ruang terbuka hijau, karena memang kondisi kita sekarang itu untuk ruang terbuka hijau itu masih di bawah standar. Nah, dengan adanya pasar ini kita buatkan ruang terbuka hijau, otomatis juga akan meningkatkan indeks ruang terbuka hijau kita di Kabupaten Tabalong. Iya, baik. Pak Wahyu, kita sudah mendengar paparan mengenai revitalisasi pasar dan kondisi yang menjadi fokus pembangunan. Bagaimana dengan revitalisasi ekonomi, Pak? Ya, kalau dari sisi Ya. ekonomi, tentu kalau pelaku ekonominya di pasar ya adalah pedagang. Iya. Nah, indikator yang diharapkan bagi para pedagang tentunya setelah dilakukan revitalisasi itu ada melakukan peningkatan omset ya. Nah, peningkatan omset ini kan seperti yang sudah kita diskusikan tadi, tidak hanya sekedar melalui pendekatan revitalisasi fisiknya saja. Nah, tapi bagaimana kita juga merevitalisasi manajemen. Aspek manajemen ini yang poin utama menurut perhatian kami ya, secara ekonomi ya. Karena bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi itu omset juga kadang-kadang tidak bisa jadi ukuran. Iya. Karena kalau kita amati di beberapa daerah yang mengizinkan pasar-pasar modern boleh berdagang di tempat mereka, omset mereka itu juga bisa relatif naik setelah direvitalisasi pasar-pasarnya. Tetapi dari segi keuntungan mereka menurun. Nah, ini juga satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Tentu dari pemerintah daerah ini juga secara keberlanjutan tidak hanya sekedar membangun infrastruktur fisiknya, tetapi bagaimana kita juga bisa melakukan proses pendampingan terhadap aspek manajemennya. Saya rasa juga ini akan diuntungkan ya dari pemerintah dalam melakukan penataan itu nanti dari segi retribusi, kemudian dari segi aturan ini akan bisa lebih mengkoordinir pendapatan daerahnya ya. Nah, harapan kami juga tentu kepada pemerintah daerah dari beberapa pengalaman yang sudah ada kita amati. Proses revitalisasi pasar ini kadang-kadang juga yang tidak hal kita inginkan itu tergerusnya para pedagang-pedagang tradisional kita. Nah, ini kadang-kadang para pedagang tradisional kita ini masih sulit untuk melakukan adaptasi terhadap tempat-tempat baru dan dengan aturan-aturan yang baru. Tentu harapan kita beliau-beliau pedagang itu tetap kita akomodir dan kita fasilitasi, dan yang pasti dengan segala kendala dan keterbelakangan mungkin akses permodalan itu juga bisa difasilitasi dari sisi ekonominya, sehingga kita harapkan pada akhirnya nanti output dan outcome dari revitalisasi pasar ini bisa meningkatkan pendapatan para pedagangnya, juga meningkatkan pendapatan daerah. Jadi menurut Pak Wahyu, apa yang bisa dilakukan para pedagang untuk meningkatkan omset dengan kondisi pasar kita saat ini? Ya, kalau dari sisi aspek manajemennya ya, kalau menurut hemat kami yang banyak terjadi saat ini, pedagang kita kalah bersaing dengan pasar modern itu dari aspek manajemennya ya. Secara ekonomis pemerintah daerah sudah memfasilitasi pembangunan ini, dan tentu kita yakin ya dengan harga yang sangat relatif terjangkau ya nantinya. Ini sebenarnya sudah memiliki keunggulan kompetitif bagi para pedagangnya. Nah, tentu kita harapkan dari sisi manajemennya ini yang menjadi fokus perhatian. Kami menitipkan pesan kepada teman-teman yang berada di pemerintahan, khususnya di Perindak, Pak Kadis, nanti setelah proses revitalisasi pasar itu, banyak kan sekarang dari Universitas Gadjah Mada juga sudah ada sekolah pasar, yang mana itu akan melakukan pendampingan dari sisi manajemen bagi para pedagang kita, sehingga kendala-kendala bagi para pedagang kita ini bisa diakomodir dan dicarikan jalan keluarnya untuk tetap memiliki daya saing terhadap pasar-pasar modern yang ada. Dan tentu jalur-jalur distribusi yang saat ini cukup panjang itu bisa kita pangkas secara bersama-sama, sehingga ini memiliki kompetisi yang bagus lah ke depannya. Baik, terima kasih. Kembali kepada Pak Husin, jika dalam perencanaan pelaksanaan tersebut kurang maksimal, kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memungkinkan pasar tradisional tersebut masih bisa tetap eksis gitu? Ya, memang untuk mengoptimalkan pasar itu kan kita memulainya dengan perencanaan yang bagus ya.
perencanaan, baik tadi dari sisi infrastrukturnya, baik dari sisi bagaimana pengelolaan manajemennya, baik dari pendidikan edukasi pedagangnya. Kalau dari sisi infrastruktur itu kan memang kami melibatkan konsultan perencanaan, juga melibatkan pedagang juga, masukan-masukan dari mereka bagaimana kira-kira saran dan masukan dari mereka. Dari sisi manajemen, kami juga punya UPT di setiap pasar. Nanti UPT-nya memang kita latih agar bisa profesional, agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pedagang maupun bagi masyarakat. Dan terakhir tadi dari sisi pedagangnya, bagaimana kita pengelolaan pedagang ini biar mereka bisa lebih profesional, bisa lebih bagus lagi melayani masyarakat. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bowo terkait dengan bagaimana misalkan mereka melek terhadap IT misalkan, karena memang sekarang digitalisasi, apalagi kita menuju smart city, Tebalong kan IT kan perlu kita edukasi juga bagi pedagang. Nah itu bagaimana kita bisa nanti mengkombinasi antara pedagang penjualan manual maupun dengan menggunakan teknologi informasi. Kita akan coba nanti buatkan sistem sehingga mereka bisa berjualan di lapaknya, di tokonya, termasuk juga di marketplace lokal maupun marketplace nasional. Nah itu yang penting bagi kita. Oke, baik. Sama pada Pak Wahyu juga, artinya bagaimana menurut Bapak dalam menyikapi jika memang dalam pelaksanaan penerapan ini kurang maksimal? Iya, tentu dalam sebuah proses perubahan itu bisa berhasil atau tidak ya. Ini kembali lagi kepada seluruh stakeholder ya yang bertanggung jawab terhadap proses berjalannya revitalisasi ini. Artinya juga para pedagang tidak hanya berpangku tangan kepada pemerintah daerah ya dalam untuk mensukseskan kegiatan revitalisasi ini perlu kerjasama semua pihak, selain dari pemerintah daerah, masyarakat juga tentu yang paling utama juga adalah para pedagangnya itu sendiri. Nah, adanya kemungkinan ketidakberhasilan itu merupakan satu konsekuensi logis ya kalau dalam aspek sudut pandang. Kalau kita dalam berdagang atau berbisnis itu pasti ada yang berhasil atau ada yang tidak. Nah tinggal hanya saja nanti kita melakukan evaluasinya saja. Kalau secara fisiknya itu penataannya sudah bagus, mekanisme pendistribusian tokonya sudah dilakukan secara terbuka, tidak ada pungli di sana. Ini kita patut apresiasi gerakan-gerakan dari Desperindak saat ini sudah mulai menertibkan ya pungli-pungli liar itu, baik dari pungutan liar di para penyedia toko, parkir, ini patut kita apresiasi sehingga ini juga mendorong untuk para pedagang kita memiliki daya kompetisi yang bagus. Nah yang pasti itu berjalan, Mas Renaldi, nanti akan kita evaluasi secara bersama-sama faktor apa yang menjadi penyebab utama ketidakberhasilan tersebut. Dan kembali saya mengapresiasi kepada teman-teman di pemerintah daerah, Pak Bupati, Kepala Daerah, dan Pak Kadis Desperindak. Kita patut bersyukur ya. Ya walaupun pada awalnya saya juga sempat bertanya-tanya kenapa kemarin pasar-pasar modern itu tidak diberikan izin dan difasilitasi. Padahal ini bisa memberikan daya saing ya, sehingga para pedagang kita juga memiliki kompetisi yang bagus nantinya. Tetapi penting ya walaupun mekanisme pasar terbuka, kita tetap harus melindungi para pedagang lokal kita ya. Bagaimanapun juga kesiapan pedagang kita ini harus diutamakan. Nah, ini prosesnya saya pikir momentumnya tepat sekali dari pemerintah daerah melakukan pembenahan infrastruktur, penguatan manajemen di para pedagangnya. Dan pada akhirnya nanti pun kalau para pedagang retail modern itu diberikan izin, pedagang kita itu sudah relatif siap untuk bersaing. Mungkin itu Mas Renaldi. Penambahan sedikit nih, ya, jadi silakan. memang menanggapi tadi memang pentingnya kontrol ya, kontrol dari masyarakat, dari teman-teman LSM terhadap kinerja kita. Jadi ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan, kira-kira ada yang kurang pas, ada diingatkan oleh masyarakat, diingatkan oleh semua pihak, maka kita akan coba melakukan evaluasi lagi, melakukan pembenahan. Nah ini yang penting. Jadi kalau dari sisi kami sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang mengkritisi juga, memberikan masukan kepada kami, sehingga kita bersama-sama membangun pasar ini menjadi lebih baik untuk kemajuan di Kabupaten Tebalong. Berarti tetap membuka aspirasi gitu lah, Iya, harus aspirasi. seperti itu. Iya, siap ini. Ya.
Terima kasih. Pemirsa, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kami akan tampilkan video dari rencana pembangunan Pasar Raya Bauntung. Pak Husin mungkin bisa menjelaskan bagian-bagiannya. Oke, jadi memang kebetulan saya pada tahun ini mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 2. Salah satu proyek perubahan saya itu terkait dengan kebijakan pembangunan pasar rakyat berkelanjutan. Salah satu lokusnya adalah Pasar Bauntung. Nah, ini kita bisa lihat Pasar Tanjung itu memang kondisinya ada beberapa zona, ada zona A, B, dan C. Nah, dari semua zona itu selama ini memang hanya pasar ikan yang memang masuk klaster zona pasar ikan. Nah, sementara yang lainnya memang campur-campur. Nah, di sini bisa kita lihat ada hak parkir yang akan kita perbanyak. Nanti di depan Pasar Tanjung itu bangunan-bangunan yang ada itu akan kita bongkar, kita jadikan parkir karena kita beranggapan bahwa kalau tidak ada parkir otomatis orang susah untuk ke pasar mau belanja. Nah, sementara masyarakat sekarang sudah rata-rata ada yang mempunyai mobil dan sebagainya, kebutuhan parkir itu menjadi utama. Nah, parkir itu yang perlu kita siapkan. Yang kedua, dalam pembenahan pasar raya di Bauntung Tanjung ini adalah tangga naik yang ke lantai 2 karena memang selama ini lantai 2-nya itu tidak berfungsi secara optimal. Kita akan buatkan tangga dari depan langsung naik ke lantai 2 sehingga masyarakat bisa langsung ke lantai 2. Selanjutnya yang pasar yang blok C itu selama ini kita lihat masih belum berfungsi juga, akan kita jadikan nanti klaster zona untuk pasar sayur dan buah-buahan. Nah, di situ pedagang nanti untuk sayur dan buah-buahan berada di lokasi tersebut. Selanjutnya yang blok B yang di belakang itu nanti akan kita masukkan juga klaster termasuk apakah pecah belah dan sebagainya, itu akan kita fungsikan. Dan di belakangnya juga kita siapkan nanti tempat kuliner. Nah, pada tahun ini kan di Pasar Tanjung itu kan pembangunan siring oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Nah, itu akan kita jadikan memang taman dan tempat bermain lah di Pasar Tanjung itu, sehingga pedestriannya luas dan juga akses jalan untuk mengelilingi Pasar Tanjung itu terbuka. Jadi Pasar Tanjung itu orang yang berada di belakang pun tidak merasa paling belakang, tapi dia sudah merasa paling depan juga karena memang akses jalannya kita buka. Dan memang sungai kita fungsikan sebagai sungai, tidak ada lagi tempat pembuangan sampah, termasuk juga tempat pemotongan ayam di sebantaran sungai tersebut. Itu konsep kami melakukan penataan di Pasar Tanjung. Baik, Pak Husin. Dalam pelaksanaannya, apakah wacana revitalisasi pasar ini merupakan wacana daerah terhadap daerah penyangga ibu kota baru negara? Ya, salah satu mengapa kita besar-besaran melakukan revitalisasi pasar karena memang kita menyiapkan sebagai kabupaten penyangga ibu kota negara. Karena kalau Penajam Pasir Utara sudah menjadikan ibu kota, kalau kita tidak menyiapkan mulai sekarang, nanti kita sebagai penonton saja. Kita tidak ingin sebagai penonton, kita ingin masyarakat kita bisa berkontribusi juga, bisa Penajam ini jadikan ibu kota harus memiliki dampak juga bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong. Nah, salah satu yang kita lakukan menyiapkan beberapa pasar sehingga bisa sebagai tempat nanti kunjungan orang ke tempat kita, termasuk juga untuk kita menyuplai kebutuhan-kebutuhan di kabupaten-kabupaten terdekat di tempat kita, termasuk juga rencana ibu kota negara. Ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Wahyu? Baik, iya. Terlepas jadi atau tidak ya IKN itu di Penajam Pasir Utara, bahwa program revitalisasi pasar dan pembenahan untuk meningkatkan daya saing pedagang kita ini, menurut hemat kami itu ya mutlak lah harus kita lakukan bersama. Karena kalau melihat kebiasaan para pembeli yang ada di Kabupaten Tabalong, masih banyak yang membelanjakan uangnya keluar daerah. Contoh paling dekat saja,
Kalau kita lihat pasar mingguan Amuntai itu, kita mungkin semua tahu hampir relatif sebagian besar itu adalah warga Tabalong yang berbelanja di sana. Nah, sehingga dengan adanya program-program dari Disperindak ini nanti mampu membendung para pembeli-pembeli kita untuk tidak lagi keluar daerah. Terlebih tadi ada juga perencanaan selain Pasar Tanjung, Mabuun dan Wirang itu ada di Kelewak juga rencananya saya dengar, dan Kelewak ini memiliki keunggulan komparatif menurut kami karena di sana memiliki populasi pedagang yang tidak kalah hebat dari kabupaten tetangga kita di Amuntai, dan area parkir di depan pasar itu juga masih relatif mengakomodir mampu banyak, sehingga ini nanti juga para pengunjung-pengunjung yang berasal dari Kalteng bisa tertampung di sana. Kemudian warga masyarakat kita yang ada di Tabalong dengan animasi desain yang menurut saya Modern. ini sangat modern sekali ya, pasar tradisional tapi rasa belanja di kota besar kita ya. Jadi ini tadi kalau kita lihat sudah sangat ramah lingkungan, pencahayaannya juga masih sangat relatif terbuka, kemudian ramah difabel, tadi ada pedestrian yang menggunakan sarana difabilitas, dan ini tentu harapan kita pasar ini bisa juga menjadikan satu ikon untuk kita memajukan perekonomian di Kabupaten Tabalong, sehingga kalaupun nanti ibu kota negara itu jadi, kita sudah lebih siap dibanding beberapa daerah yang lain. Baik Bapak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap bersama kami dalam dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program dialog. Bersama kami masih dengan narasumber kita, Bapak Husin Ansari dan juga Bapak Wahyu Bowo. Tim kami telah mewawancarai salah satu pedagang dan pengunjung di Pasar Tanjung. Yang pertama adalah Haji Musada. Beliau sudah berdagang di pasar sejak tahun 1994. Menurut beliau, dengan memperbaiki infrastruktur seperti siring dan tempat parkir dapat meningkatkan pengunjung pasar. Berikut videonya. Kalau pasar yang dulu sampai sekarang pengunjung itu, ya itu kan keperluan orang mau belanja. Khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak tuh mau dibikinkan seperti dulu, sekarang hampir sama gitu. Kalau diperbaiki, udah pembenahan pemerintah daerah khususnya membangun pasar yang seperti siring, itu ada inisiatif yang baik. Karena apa? Kalau siring itu bagus, artinya menimbulkan keramaian, mungkin lebih ramai nantinya. Meningkatkan pengunjung. Dan itu bagus kalau pemerintah bikin siring, jadi perluasan pasar itu kan lebih dominan itulah. Jadi artinya orang dari jauh-jauh bisa dimanfaatkan, karena kelihatannya waktu di pinggir sungai sebelum siring kelihatannya ada masih kumuh, tapi kalau ini diperbaiki, di siring ada proyek itu kan alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kedepannya pasar itu lebih ramai dan meningkat gitu. Maupun fasilitasnya ya kan. Ya, cuma mudah-mudahan bisa ditata rapi seperti parkiran, kan mobil masuk ke sana. Mudah-mudahan itu kita harapan kita. Artinya mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik gitu. Ya, selain pedagang, tim kami juga mewawancarai pengunjung. Ada Bu Endang dan juga ada Bu Aryani. Yang menurut beliau lebih suka belanja di pasar rakyat atau tradisional dibandingkan dengan pasar modern. Karena harga yang lebih terjangkau dan berharap pasar di Tanjung bisa dibangun lebih bersih dan tertata agar pengunjung nyaman. Berikut videonya. Kalau saya pilih di pasar tradisional ini, nyaman ke pasar sebenarnya. Lebih nyaman ke pasar ya, Bu ya. Harga lebih murah. Kalau misalnya di pasar kan kita tahu harganya berapa, Bu, bisa tanya kan. Kalau di swalayan kadang-kadang ada yang nggak pakai harga kayak gitu kan. Harapannya lebih berkembang, lebih terakomodir, lebih tertata, yang terbaik lah harapannya. Harapannya semoga pasar Tanjung ini dibangun lebih bersih, terus lebih tertata, jadi kita nyaman aja belanja di pasar tradisional. Ya, jadi Pak Husin itu bisa dibilang merupakan aspirasi dari para pedagang dan juga perwakilan dari pengunjung. Menurut Bapak, apa tujuan dari revitalisasi pasar ini menurut harapan mereka? Ya, jadi memang mereka itu kan baik itu pedagang maupun pembeli kan berharap memang pasar jadikan tempat yang nyaman ya. Iya. Jadi pedagangnya berjualan nyaman, pembeli juga membeli barang-barangnya juga nyaman, dan tersedia beberapa produk
Itu sih harapan dari mereka. Nah, kita dari sisi pemerintah memfasilitasi itu. Jadi tadi ada parkir yang tidak tertata, parkir yang kurang, kita siapkan parkir yang lebih luas sehingga pengunjung juga bisa banyak ke pasar. Selain itu kebersihan, bagaimana kita menata agar pasar itu bisa bersih. Kita ingin walaupun pasar tradisional, tapi harapan kita bersihnya itu seperti pasar modern lah. Jangan sampai pasar tradisional image-nya negatif, kotor, jorok, ya kita ubah image itu. Jadikan pasar tradisional itu menjadi pasar yang bersih, nyaman, bahkan sebagai tempat destinasi wisata untuk masyarakat dan keluarga. Ya, baik. Dan yang terakhir kepada Pak Wahyu, bagaimana menurut Bapak tanggapannya dari video tersebut? Iya, sejalan dengan harapan warga masyarakat kita ya, bahwa pasar tradisional ini merupakan sesuatu yang sudah melekat ya, merupakan bagian dari kehidupan warga masyarakat kita khususnya. Walaupun di tengah arus berbagai banyaknya bermunculan pasar-pasar modern, tentu pasar tradisional ini tetap harus kita pertahankan eksistensinya. Nah, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah lah untuk melakukan revitalisasi itu tadi. Ya, namanya pasar tradisional, tentu bagi para pembeli di sana kan ada proses tawar-menawar. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa berbelanja di pasar tradisional ini kan harganya masih bisa relatif terjangkau. Tetapi di sisi lain juga tetap kita harus memperhatikan ininya juga, Mas, para pedagang kita. Para pedagang ini juga tidak boleh artinya dia meningkat omsetnya itu tadi, tetapi secara keuntungan juga tetap harus bisa tetap lebih produktif lah. Dengan dilakukan revitalisasi, harapan kita di segi para pedagangnya bisa lebih meningkat penjualannya, pengunjungnya bisa lebih banyak datang. Dari segi para pengunjung juga tadi bisa lebih nyaman dengan berbagai fasilitasnya tadi. Dan dari segi pemerintah tentu ini lebih mudah ya dalam melakukan mekanisme kontrol, baik dari retribusi maupun dan lain-lain yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu Mas Renaldi. Ya, terima kasih Bapak sudah berhadir sebagai narasumber kita pada dialog kita pada hari ini. Pemirsa, sekian perjumpaan kita pada program dialog kali ini. Sampai jumpa pada program dialog berikutnya. Saya Ahmad Maulana Rinaldi, mohon maaf apabila ada penyampaian kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.